Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa. Penjelasan surat Abasa. Abasa artinya bermuka masam. Jumlah ayat surat Abasa ada 42 ayat. Di dalam Al-Quran, surat Abasa adalah surat nomor 80. Diturunkannya di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Surat Abasa diturunkan sesudah surat An-Najm. Nama Abasa diambil dari perkataan Abasa yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Abasa wa tawalla. Ada yang menamai surat Abasa dengan beberapa nama. Yang pertama, As-Sakhah, artinya yang memekakan telinga. Kata ini diambil dari ayat 33, yaitu فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Yang kedua, As-Safar, artinya para penulis kalam ilahi atau malaikat pencatat amalan. Kata ini diambil dari ayat 15, yaitu bi'aidi safar. Dan yang ketiga, Al-A'ma, artinya sang tunanetra atau orang buta. Kata ini diambil dari ayat 2, yaitu Anja'ahul a'ma. Pokok-pokok isi surat Abasa. Yang pertama, penghargaan yang sama. Hal ini dijelaskan dalam surat Abasa ayat 1-10. Allah memperingatkan agar dalam berdakwah hendaknya memberi penghargaan yang sama kepada orang yang diberi dakwah. Baik yang diberi dakwahnya itu kalangan-kalangan pembesar, orang-orang terhormat, maupun manusia kalangan biasa. Atau yang diberi dakwah itu orang-orang kaya, ataupun orang miskin. Semua harus diberi penghargaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW karena bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, dan memohon diberi penjelasan oleh Nabi ketika beliau sedang sibuk menghadapi pembesar-pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Yang kedua, peringatan untuk tidak mengulangi tindakan ketika menghadapi Abdullah bin Umi Maktum. Hal ini dijelaskan dalam ayat 11-16. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan di sini adalah bersikap memalingkan muka atau bermuka masam, yaitu ketika Rasulullah sedang menghadapi pembesar Quraisy. Tibalah Abdullah bin Umi Maktum yang menyela dakwah Rasulullah. Jadi hal ini sebagai peringatan agar Rasulullah tidak mengulangi tindakan tersebut. Isi pokok yang ketiga yaitu peringatan untuk bersyukur yang disebutkan dalam surat Abasa ayat 17 sampai ayat 23. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa manusia itu banyak yang ingkar dan sombong. Kemudian juga Allah memerintahkan hendaknya kita percaya adanya hari kebangkitan. Kemudian juga Allah menjelaskan bahwa manusia itu sering lalai atas perintah Allah dan tidak banyak bersyukur. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung, sehingga tidak wajar kalau kita mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya yang keempat, yaitu hendaknya manusia mencermati makanannya, kenikmatan, kesenangan, juga manfaat pada tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan Allah untuk manusia serta hewan ternaknya. Itu dijelaskan dalam ayat 24-32. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita teliti dari ayat 24-32 yang isinya diantaranya menjelaskan tentang alam semesta, seperti tentang hujan, tentang bumi, tentang tumbuh-tumbuhan, anggur, sayuran, zaitun, kurma,
kebun-kebun, rumput-rumput, buah-buahan, semuanya adalah nikmat untuk manusia dan seluruh makhluk yang di alam semesta ini. Selanjutnya yang terakhir adalah berisi tentang keimanan, yaitu dalil-dalil keesaan Allah dan keadaan manusia pada hari kiamat. Hal ini tercantum dalam surat Abasa ayat 33 sampai 42. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir merasa sedih dan menyesal karena telah datang tiupan malaikat Israfil yang kedua kalinya. Manusia pada hari itu berpisah dari saudara, dari ibu, dari bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya untuk menyelamatkan diri dari bencana yang sangat menakutkan. Pada hari kiamat, manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan mukmin yang bahagia dan golongan kafir yang celaka. Demikian penjelasan surat Abasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.